Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport dan telah mendengarkan channel Ojawadi, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramah. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah ini terjadi setahun tepat sebelum pandemi tahun 2020. Aku adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah tempat pendidikan di daerah Bekasi. Aku adalah seorang kepala sekolah. Aku mengajar dan memimpin sekolah tersebut, di mana aku mengepalai hingga 20 guru di ruanganku. Sekolahku lebih tepat disebut sebagai lembaga pendidikan. Kami mengajarkan bahasa Inggris dan beberapa keterampilan. Rata-rata guru di sini adalah guru-guru lepas, tidak ada guru permanen. Hanya ada beberapa guru permanen yang membantuku setiap hari. Dari beberapa guru lepas itu, ada satu guru yang selalu membuat masalah denganku. Sebut saja namanya Pak Imron. Pak Imron ini berumur sekitar 40 tahunan. Dia sejak pertama masuk sudah menantang kekuasaanku. Dia selalu bertanya tentang tingkat pendidikanku. Apakah aku lulusan S1 atau S2 atau bahkan S3. Karena dia selalu membanggakan dirinya bahwa dia adalah seorang S2. Tapi buatku tidak masalah, karena setinggi apapun pendidikannya dia tetaplah bawahanku. Dan dia harus ikut dan tunduk peraturan di ruangan dan sekolah ini. Jadi ceritanya waktu itu Pak Imron ini bermasalah dengan salah satu murid. Rupanya dia kedapatan menyentuh murid tersebut. Ya, bisa dibilang itu adalah murid wanita. Walaupun bukan bagian dari tubuhnya yang cukup berbahaya, tapi wanita atau murid tersebut yang disentuh oleh Pak Imron itu tidak berkenan, sehingga wanita tersebut mengadukan perihal Pak Imron menyentuh dirinya kepadaku. Mendapat aduan itu, aku pun memanggil Pak Imron. Aku katakan kepadanya, Pak Imron, jika besok-besok ingin berdiskusi atau memanggil siswa, ada baiknya Pak Imron menggunakan marker atau pulpen. Jadi ketika Pak Imron harus menyentuh, yang menyentuh adalah bukan tangan, tapi marker atau pulpen. Rupanya Pak Imron merasa tidak terima oleh teguranku. Terlebih dia membela diri bahwa dia tidak dengan sengaja memegangnya. Bahkan dia tidak berniat buruk kepada murid tersebut. Namun tetap saja, aku sudah mendapat aduan dan aku berharap Pak Imron mau mengerti itu. Walau bagaimanapun itu adalah siswa wanita. Dan aku tidak mau di kemudian hari akan banyak aduan-aduan lainnya karena aku diamkan. Dan ini aku harap juga jadi pembelajaran untuk guru-guru yang lain. Aku pun mensosialisasikan tentang kebijakanku. Jika mereka, guru-guru pria, ingin berdiskusi atau memanggil murid-murid wanita, maka mereka harus menggunakan marker atau pulpen jika harus menyentuh atau menunjuk murid wanita tersebut. Ternyata kejadian demi kejadian terus berlangsung menimpa Pak Imron. Ada saja aduan demi aduan, mulai dari malasnya dia mengajar, hanya memberikan tugas dan tidak memberikan penjelasan, hingga pada akhirnya Pak Imron yang selalu marah-marah, entah dengan tujuan apa, mungkin karena ada masalah di rumah, hingga muridnya harus menanggung semua masalah yang Pak Imron hadapi di kelas itu. Aduan demi aduan itu akhirnya membuatku terus-terusan memanggil Pak Imron, terus-terusan menasihatinya dan terus-terusan memberikan masukan. Rupanya panggilan demi panggilan itu meninggalkan luka yang sangat kepada hatinya Pak Imron. Aku tidak mengetahui bahwa itu akan menjadi hal yang luar biasa untuknya. Terlebih lagi setiap kali habis dipanggil, Pak Imron itu selalu membanting pintu ruanganku dan selalu mengatakan, "Kamu itu tidak pantas jadi kepala sekolah. Saya yang lebih pantas. Saya S2, kamu S1."
Namun aku tidak menggubrisnya. Terlebih lagi, kalau aku mau, aku bisa saja memberhentikannya, karena dia hanyalah guru lepas atau honorer. Namun mengingat aku berpikir tentang keluarganya, ya aku tetap mempertahankannya dan berharap ada perubahan perilaku dari Pak Imron itu. Beberapa minggu setelah kejadian aku memanggil Pak Imron beberapa kali, aku dapati anak terakhirku, Saka, tiba-tiba sakit panas. Ya, Saka adalah anak terakhirku. Dia berumur sekitar 6 tahun. Aku mempunyai 3 orang anak. Anak pertamaku bernama Adam, dia sudah kelas 12. Anak keduaku bernama Cynthia, dia sudah kelas 10. Dan terakhir adalah Saka, dia baru kelas 6 SD. Hari itu ketika aku pulang kerja, aku mendapati Saka tengah meringkuk dalam kamar. Aku datangi, ternyata badannya panas tinggi. Aku tanya, apakah dia sakit? Di bagian mana dia yang sakit? Saka tidak menjawab, hanya diam saja. Aku perhatikan panasnya tinggi sekali. Setelah aku cek dengan termometer, ternyata mencapai 39 derajat Celcius. Aku lalu membawa dia ke dokter hari itu. Diperiksa oleh dokter lalu diberikan obat penurun panas dan pereda nyasa nyeri. Setelah diobati selama 3 hari, panasnya tidak juga turun. Dari 3 hari dia sakit itu dan panas itu, aku hanya mendapati bahwa Saka selama 3 hari ini tidak berbicara sama sekali. Bahkan jika memasuki waktu maghrib, dia akan seperti orang ketakutan. Dia akan berteriak-teriak dan dia akan menangis. Tapi tidak ada air matanya. Setiap kali aku tanya, dia tidak pernah mau menjawab. Bahkan dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sangat khawatir kepadanya. Akhirnya aku dan suamiku membawa Saka ke rumah sakit. Di rumah sakit kami melakukan serangkaian tes. Setelah beberapa hari dan setelah beberapa dokter yang kami kunjungi, ternyata tidak didapati penyakit apapun pada Saka. Bahkan dokter pun tidak bisa memberikan jawaban atas kenapa Saka panas, karena tidak ada indikasi virus ataupun bakteri atau penyakit-penyakit lain yang membahayakan. Sungguh, hal ini membuatku dan suamiku sangat ketakutan. Karena sekarang sudah masuk seminggu dan Saka masih demam dan dia masih tidak berbicara. Hanya terus nangis ketika waktu maghrib tiba hingga pagi, dan setiap kali dia menangis, dia tidak mengeluarkan air mata. Sakit Saka ini membuatku harus beberapa kali izin dari sekolah. Dan itu membuatku kepikiran tentang pekerjaanku juga di sekolah. Sementara suamiku terus memantau Saka dari kantor, dan aku terus menjaga Saka di rumah dalam beberapa kali izin dari kantor. Hingga pada akhirnya, tepat di malam ke-8, aku mendapati Saka menangis memelukku, dan dia mengatakan sesuatu. Mama lagi datang bulan ya?" Aku kaget. Kok Saka bisa tahu aku lagi datang bulan? Lalu kemudian aku bertanya kepadanya, "Emang adek tahu dari mana?" tanyaku. Lalu Saka mengatakan, "Itu mah, orang hitam pendek jelek itu yang selalu memelukku dengan keras ketika maghrib, yang bikin aku panas, itu mendekati mama dan menjilat-jilat mama dari belakang. Dia seperti tertawa bahagia dan dia bilang, 'Enak, darah enak, darah enak.'" Mendengar jawaban Saka, tentu saja aku kaget luar biasa. Makhluk hitam kecil, menyeramkan, menjilat-jilat, memeluk Saka. Ada apa ini? Aku pun segera menelpon suamiku, dan suamiku segera pulang. Ketika suamiku pulang, kami berdiskusi dan kami berkesimpulan bahwa Saka sedang diganggu oleh makhluk halus. Tapi kemudian kami bingung harus apa. Hingga pada akhirnya suamiku
mencoba memberitahu aku bahwa mungkin ada baiknya jika kita meruqyah Saka. Kami mencari informasi tentang peruqyah yang bisa kami hubungi. Beberapa peruqyah handal coba kami datangi. Namun jadwal mereka yang padat dan sibuk membuat kami tidak bisa bertemu dengan mereka. Kalaupun mereka bisa menangani Saka, mungkin kami harus menunggu beberapa waktu dulu. Hingga pada akhirnya aku masuk ke kantor dan aku bercerita kepada salah satu stafku. Tanpa kuduga, ternyata stafku adalah seorang peruqyah. Namanya Irfan. Irfan lalu mengatakan kepadaku, "Bu, kalau ibu bersedia dan ibu berkenan, izinkan saya meruqyah Saka. Nanti saya datang dengan tim saya." Lalu aku bertanya kepadanya, "Kira-kira kamu meminta bayaran berapa, Van?" Lalu Irfan mengatakan kepadaku, "Demi Allah, Bu, saya lakukan ini karena kasih sayang saya sama Muslim. Saya nggak minta bayaran, tim saya juga nggak, Bu. Kami akan berusaha, tapi kami tidak bisa berjanji ya, Bu." Mendengar jawaban Irfan, aku merasa lega sekali. Bukan karena aku tidak mampu bayar, tapi lebih kepada kesungguhan niatnya karena Allah ya yang membuatku yakin bahwa akan ada kesembuhan untuk Saka. Lalu sore itu setelah pulang kerja, Irfan dan timnya sudah tiba di rumahku. Mereka mulai meruqyah Saka. Hari pertama ruqyah seperti terjadi sebuah perdebatan antara peruqyah dan Saka serta makhluk yang menemani Saka. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya makhluk itu bersikeras untuk terus memeluk Saka, sementara peruqyah itu terus-menerus menghajarnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Malam itu sesi ruqyah berlangsung hingga jam 9 malam. Ya, kemudian Irfan dan timnya pamit mundur. Mereka mengatakan kepadaku bahwa ini tidak bisa dilakukan dengan cepat, butuh beberapa kali pertemuan. Kemudian aku pun mengantarkan Irfan dan timnya untuk pulang malam itu. Setelah Irfan dan timnya pulang, kudapati Saka menangis kembali. Matanya tidak mengeluarkan air mata sama sekali seperti biasanya dan panasnya kupegang makin panas. Cuma yang aku perhatikan, Saka terus-menerus memegang tanganku sambil mengatakan, "Mah, tolong Saka, Mah. Sakit, Mah, Saka dipeluk dengan keras, Mah. Tolong." Aku pun mengatakan kepada makhluk itu, "Tolong jangan ganggu anakku. Kalau kau ganggu anakku, aku akan melawanmu sekuat tenaga." Entah dari mana aku mendapat perkataan itu, tiba-tiba aku langsung bangkit dari dudukku. Lalu aku mengambil air wudhu dan aku mulai sholat. Aku mulai dengan sholat tobat, lalu dengan sholat hajat, lalu aku sambung dengan membaca surat Al-Baqarah. Aku terus terang tidak tahu harus membaca apa. Aku hanya teringat bahwa surat Al-Baqarah adalah surat yang paling kuat untuk melawan makhluk halus. Jadilah malam itu aku terus-menerus berada di samping Saka sepanjang malam. Ku bacakan terus surat Al-Baqarah tanpa henti, dari awal hingga akhir. Tepat di akhir surat Al-Baqarah itu, aku mendapati suara yang sangat keras di atas rumahku. Suara seolah-olah ada benda jatuh yang menghujam gentengku dengan keras, dengan bunyi berdebum yang luar biasa. Kaget bukan kepalang, aku pun segera menggendong Saka. Ku peluk dia. Aku khawatir jika terjadi sesuatu. Aku yakin ini adalah perlawanan yang makin kuat dari setan itu. Setelah aku peluk Saka, aku baru menyadari bahwa panasnya sudah turun. Namun,
Aku lihat Saka masih lemas, seperti tidak bertenaga. Aku makin yakin bahwa aku akan berhasil. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Irfan dan timnya kembali lagi, dan mereka mendapati Saka sudah tidak panas. Mereka pun semakin bersemangat, dan mereka pun kembali meruqyah Saka, dibantu dengan timnya, dan mereka pun melakukan hingga jam 9 malam lagi. Kali ini, entah kenapa, benda-benda di kamar seperti ada yang melempar-lempar. Pintu dibanting-banting, hordeng dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Lalu kemudian kaca seperti digaruk-garuk, dicakar-cakar. Mereka tetap tidak peduli, mereka terus melakukannya. Mereka tahu ini adalah upaya perlawanan setan itu. Dan Saka terus menunjukkan perbaikan demi perbaikan. Kali ini dia sudah bisa duduk, panasnya sudah hilang, dan dia sudah mulai bisa memelukku sendiri tanpa aku yang meraihnya. Malam itu aku lanjutkan lagi tirakatku. Aku kembali ambil wudhu, aku kembali sholat tobat, aku kembali sholat hajat. Lalu ku hajar lagi dengan Al-Baqarah dari ayat pertama hingga terakhir. Terus aku lakukan. Dan kembali lagi, aku mendengar suara bantingan demi bantingan di dapur rumahku. Suamiku berlari dan mengecek ke arah tersebut. Ternyata di dapur tidak ada apa-apa. Lalu Saka mengatakan kepadaku, "Mah, laki-laki itu sekarang ada di belakang Mama. Dia mau coba nyekek Mama." Aku pun lalu kembali membaca Al-Baqarah kembali dari awal hingga akhir. Dan kudapati Saka seperti kegirangan. Aku lihat matanya ke kanan dan ke kiri seperti mengikuti orang itu. Rupanya setan itu sudah mulai kepanasan dan rupanya dia sedang mencari jalan keluar. Tapi karena semua ruangan tertutup, dia seperti tidak bisa berlari dan dia hanya memegang kepalanya sambil teriak-teriak kepanasan. Aku melihat Saka dan aku bertanya kepadanya, "Dek, ada apa?" "Itu mah, setannya berusaha untuk keluar kamar tapi nggak bisa. Dan dia kayaknya mulai kebakar mah, mulai ketakutan." Aku lalu membuka pintu dan Saka bilang dia keluar mah. Lalu dengan inisiatifku, ku buka pintu rumah. Lalu ku persilahkan setan itu untuk keluar. Aku bilang kepadanya, "Kepada siapapun yang telah mengutusmu untuk datang ke rumahku, aku persilahkan kau untuk pulang dan kembali kepadanya." Lalu Saka mengatakan, "Dia keluar mah, dia pergi." Dan kututup pintu rumahku. Esoknya aku kembali bekerja. Kuceritakan kepada Irfan bahwa Saka sudah sembuh. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada Irfan dan timnya. Tak lupa ku sisipkan juga amplop coklat berisi beberapa lembar uang untuk dia dan timnya. Aku tahu dia tidak akan menerimanya. Lalu aku katakan kepada Irfan, "Van, kalau kamu tidak mau, kamu bisa berikan kepada semua yang berhak ya, Van. Kamu boleh berikan kepada rumah yatim, kepada masjid, atau kepada apapun yang menurut kamu akan bermanfaat. Hitung-hitung, aku menolak bala untukku dan keluargaku ya, Van." Lalu ketika aku hendak mulai bekerja kembali, kudapati aku mendapatkan surat izin dari salah satu guruku. Dan itu adalah ternyata dari Pak Imron. Lalu kutanya kepada staf yang lain, "Ada kabar apa tentang Pak Imron?" Ternyata Pak Imron izin hari ini karena dia sakit. Tidak dijelaskan sakitnya sakit apa. Setelah 3 hari Pak Imron sakit, aku mulai bertanya-tanya, ada baiknya jika aku dan staf yang lain mungkin datang dan mengunjungi beliau. Akhirnya di hari keempat, aku pun datang dan menengok Pak Imron. Ternyata Pak Imron mempunyai gejala yang sama seperti anakku Saka ketika dia sakit. Badannya panas dan Pak Imron tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya aku tidak curiga. Aku hanya berpikir, mungkin dia juga kena santet. Tapi aku juga tidak tahu santet dari siapa. Akhirnya aku pun mengatakan kepada keluarganya,
"Ah, Bu Imron, Irfan ini bisa ruqyah dan dia punya tim yang bisa meruqyah. Kebetulan anak saya kemarin juga mengalami sakit yang sama seperti Pak Imron dan diruqyah sama Irfan dan timnya dan alhamdulillah berhasil, Bu." Mendapati informasi dariku, Bu Imron bukannya senang, dia malah seperti orang ketakutan. Lalu dia bilang kepadaku, "Tidak apa-apa, Dek, nanti saya akan coba sendiri. Terima kasih informasinya." Lalu aku dan staf yang lain pamit pulang. Entah kenapa aku merasa bahwa memang Pak Imron butuh diruqyah, tapi aku tidak tahu kenapa Bu Imron malah menolak. Akhirnya kami pulang. Esoknya hari kelima, Pak Imron belum juga masuk. Hari keenam, Pak Imron juga belum masuk. Hingga hari ke-10, kami pun mendapat berita bahwa Pak Imron telah meninggal dunia. Sungguh, itu adalah sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Kupikir alangkah baiknya jika waktu itu Pak Imron diruqyah, mungkin dia akan bisa diselamatkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika kami semua berkunjung untuk melayat jenazahnya Pak Imron, kami mendapati bahwa tubuhnya menghitam. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Imron. Lalu kemudian Irfan berbisik kepadaku, "Bu, maaf Bu, sepertinya..." Aduh, saya bingung Bu ngomongnya, tapi kalau Ibu tidak keberatan, saya sampaikan, "Mohon maaf ya Bu," katanya. Lalu aku pun berkata kepadanya, "Ada apa, Van?" "Saya takut ini jadi fitnah, tapi kemungkinannya besar Bu. Bisa jadi santet anak Ibu itu sebenarnya dari Pak Imron." Aku pun kaget mendengar pernyataan dari Irfan. "Masa, Van? Yakin kamu?" "Biasanya Bu, santet itu kalau dikirim lalu tidak berhasil, dia akan kembali kepada yang mengirimnya Bu. Dan kemungkinan ini adalah yang dikirimkan kepada Pak Irfan, kepada Ibu, yang dikirimkan kepada Imron, kepada Ibu, dan ini kembali kepada Pak Imron Bu." Lalu antara percaya dan tidak percaya, aku pun tetap mendoakan Pak Imron ketika itu. Lalu aku pulang dan aku menceritakan kepada suamiku perihal yang terjadi kepada Pak Imron. Lalu suamiku bertanya kepadaku, "Pak Imron itu orang mana? Suku apa?" Aku menjelaskan bahwa Pak Imron adalah orang dari suku tertentu, yaitu suku A di Indonesia. Lalu suamiku berkata kepadaku, "Sudah lumrah bagi orang-orang dari suku tersebut untuk memainkan santet dan sihir dan lainnya. Dan benar, ada besar kemungkinan bahwa Pak Imron terkena santetnya sendiri yang dia kirimkan untuk kita." Entah aku mau percaya atau tidak, tapi bagiku hal ini sangat mengejutkan. Aku benar-benar tidak mengira bahwa ini hal yang sangat buruk ini benar-benar terjadi kepadaku, dan buatku ini adalah sebuah cerita yang selalu aku baca atau aku lihat atau aku dengar, tidak ada dalam dunia nyata, dan ternyata terjadi kepadaku. Terlebih lagi jika aku selalu mengingat perangainya Pak Imron kepadaku, ada kemungkinan memang dia menyantetku. Dan sangat besar kemungkinan sebenarnya dia memang menyantetku, tapi karena mungkin aku kondisinya kuat, santet itu akhirnya malah menyerang salah satu anggota keluargaku. Ya, semoga Allah mengampuni Pak Imron. Terus terang, aku marah, tapi aku juga berusaha untuk memaafkannya. Kasihan jika dia memang benar-benar melakukan itu, karena itu adalah sebuah perbuatan syirik besar. Dan ya, kita tahulah bahwa syirik besar itu amat sangat berpotensi untuk tidak diampuni.
Pak Imron, saya memaafkan engkau, tapi semoga Allah juga memaafkan engkau, Pak Imron. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Budi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.